Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang gross profit margin atau margin laba kotor. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Bagus Jatmika, yang kedua Eva Rahmawati, yang ketiga Nabiu Kolisa, dan yang keempat Alisiha Yulia Mega Ayu Damayanti. Pada pemaparan materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian data analisis dan manfaat laba kotor. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang ketiga, pentingnya analisis laba kotor. Dan yang terakhir tentang contoh perhitungannya. Pengertian, laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Ini artinya laba keseluruhan yang pertama kali diperoleh oleh perusahaan. Pengertian dari analisis laba kotor menurut Supriyono adalah memecah-mecah atau membagi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Jadi, analisis laba kotor merupakan proses analisis berkelanjutan atas penyimpangan yang terjadi melalui perbandingan antara pelaksanaan rencana dengan realisasi laba kotor yang terjadi. Data analisis laba kotor yang pertama yaitu target yang ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Target ini ditentukan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasinya. Misalnya target laba kotor yang diinginkan adalah 10 miliar atau 20% dari penjualan. Yang kedua yaitu pencapaian hasil laba aktual. Pencapaian hasil laba pada periode yang dihitung artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Yang ketiga yaitu laba periode sebelumnya. Laba pada beberapa periode sebelumnya merupakan perolehan laba beberapa periode yang lalu, lebih dari satu periode ke belakang. Kegunaannya adalah untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Manfaat analisis laba kotor yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui penyebab naik dan turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Yang kelima yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Yang keenam yaitu sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Yang kedelapan yaitu sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laba kotor. Menurut Supriyono, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah harga jual barang dan jasa. Harga jual barang akan mempengaruhi berapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin tinggi harga jual suatu produk, maka laba perusahaan akan meningkat. Perbedaan harga jual periode saat ini dengan periode sebelumnya akan menyebabkan perbedaan pada laba yang diperoleh. Jika suatu periode saat ini harga jual lebih tinggi dari periode sebelumnya, maka laba periode saat ini akan lebih tinggi juga. Yang kedua adalah jumlah atau volume barang dan jasa yang dijual. Jumlah atau volume barang yang dijual akan menentukan berapa banyak laba diperoleh perusahaan. Perubahan dalam jumlah barang yang dijual akan merubah pula laba yang akan diperoleh. Semakin tinggi jumlah barang yang dijual, maka semakin tinggi juga laba yang akan diperoleh. Yang ketiga adalah faktor harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari banyak unsur, tergantung pada jenis perusahaannya. Pada perusahaan dagang, harga pokok penjualan terdiri dari unsur persediaan barang dagang pada awal periode, pembelian barang dagang, potongan pembelian, retur pembelian, dan ongkos angkut pembelian. Pada perusahaan manufaktur, harga pokok penjualan terdiri dari unsur biaya produksi, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.
Jika harga pokok penjualan barang berubah, namun harga jual tidak berubah, maka laba juga akan berubah. Untuk jumlah barang yang terjual tidak berubah, dengan naiknya beban pokok penjualan, namun harga jual tidak berubah, maka laba perusahaan akan berkurang. Pentingnya analisis laba kotor. Tujuan utama perusahaan untuk memperoleh laba. Besarnya laba perusahaan dihitung dengan mempertemukan secara layak semua penghasilan dengan semua biaya di dalam suatu periode akuntansi yang sama. Keberhasilan manajemen dapat dilihat dari apakah laba yang diperoleh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan rencana laba yang semula ingin dicapai. Rencana laba dapat berupa laba yang dianggarkan atau standar laba pada periode akuntansi sebelumnya. Menurut Supriyono bahwa penyimpangan realisasi laba dengan rencana laba perlu dianalisis dan diinvestigasi sebab-sebab penyimpangannya, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk tujuan yang pertama, memberikan petunjuk kepada manajemen tentang elemen apa yang menyimpang, berapa jumlah penyimpangannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap laba yang dicapai perusahaan, apa sebab penyimpangan tersebut, pada kegiatan apa penyimpangan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan tersebut, atau apakah penyimpangan tersebut dapat dikendalikan oleh pusat kegiatan tertentu. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada manajemen guna menyusun anggaran laba periode berikutnya dengan investigasi terhadap penyimpangan yang timbul dapat menilai apakah rencana laba merupakan pengukur yang baik untuk menilai atau mengevaluasi laba. Apabila rencana laba tidak tepat, maka akibatnya tidak dapat dipakai sebagai alat evaluasi dan dalam menentukan rencana laba periode berikutnya harus lebih teliti. Tujuan menganalisis penyimpangan yang terjadi antara realisasi laba dengan rencana laba. Maka laporan laba rugi perlu diperbandingkan antara realisasi laba apakah menguntungkan atau merugikan. Analisis laba kotor merupakan bagian dari analisis laba. Berdasarkan uraian di atas, perubahan laba kotor dipengaruhi oleh elemen penjualan dan harga pokok penjualan. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis terhadap perubahan laba kotor antara anggaran laba kotor dengan realisasi laba kotor. Hal ini dilakukan untuk membantu manajemen menilai, mengevaluasi aktivitas penjualan, dan melakukan tindakan untuk menunjang aktivitas yang berhubungan dengan penjualan. Berikutnya yaitu akan dijelaskan mengenai contoh perhitungan. Untuk mengetahui laba kotor yang memengaruhi kenaikan dan penurunan komponen sumber dan penggunaan kas, digunakan rumus sebagai berikut. Margin laba kotor sama dengan pendapatan bersih dikurangi HPP dibagi pendapatan bersih. Berikut ini disajikan tabel untuk laporan laba rugi PT Unilever Indonesia dalam jutaan rupiah periode 2016, 2017, dan 2018 dengan komponen penjualan bersih, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Dalam menganalisis laba kotor, langkah yang pertama yaitu menganalisis sebab-sebab perubahan. Berdasarkan laporan laba rugi tadi, perubahan yang terjadi pada laba kotor disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, perubahan penjualan yang disebabkan oleh perubahan kuantitas atau satuan barang yang dijual. Yang kedua yaitu perubahan harga pokok penjualan yang disebabkan oleh berubahnya kuantitas atau satuan barang yang dijual. Langkah yang kedua yaitu membuat laporan perubahan laba kotor. Berikut ini merupakan contoh laporan perubahan laba kotor untuk tahun 2016 dan 2017 dalam jutaan rupiah. Dari hasil perhitungan analisis laba kotor, perubahan laba kotor diakibatkan penjualan, yaitu penjualan bersih dengan harga pokok penjualan sebagai berikut. Untuk penjualan bersih pada tahun 2016 menuju tahun 2017 ada kenaikan sebesar Rp1.150.778.
Dan untuk harga pokok penjualan ada kenaikan sebesar Rp390.138. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan tadi, disusunlah laporan perubahan laba kotor untuk akhir 2017 dan 2016 seperti berikut ini, yaitu ada penjualan bersih pada tahun 2017 dan 2016 serta kenaikan penjualannya, dan ada HPP pada tahun 2017 dan 2016 serta kenaikan HPP-nya dan kenaikan laba kotornya. Sama seperti periode 2016 dan 2017, untuk periode 2017 dan 2018 juga kita susun laporan perubahan laba kotornya seperti tabel berikut. Dari hasil perhitungan analisis laba kotor, perubahan laba kotor diakibatkan oleh penjualan, yaitu penjualan bersih dengan harga pokok penjualan sebagai berikut. Untuk penjualan bersih periode 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 597.563, dan untuk harga pokok penjualannya sendiri juga mengalami kenaikan sebesar Rp725.026. Dari perhitungan tersebut disusunlah laporan perubahan laba kotor seperti berikut ini. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan laba kotor sebesar Rp127.463. Ini diakibatkan oleh adanya kenaikan HPP atau bisa juga disebabkan oleh naiknya harga bahan baku. Langkah yang ketiga yaitu menghitung margin laba kotor. Hasil dari persentase perhitungan analisis ini dapat ditentukan sebagai berikut. Margin laba kotor rumusnya yaitu pendapatan bersih dikurangi HPP dibagi pendapatan bersih. Margin laba kotor untuk tahun 2016 yaitu perhitungannya 40.053.732 dikurangi 19.594.636 dibagi 40.053.732. Maka margin laba kotor tahun 2016 yaitu 51,5%. Untuk margin laba kotor pada tahun 2017 yaitu 51,5%, dan margin laba kotor pada tahun 2018 yaitu 50,5%. Langkah yang keempat yaitu yang terakhir, menganalisis hasil perhitungan. Dari hasil perhitungan dan persentase dapat diketahui bahwa analisis laba kotor PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2016 adalah Rp40.053.732 atau sebesar 51,1%. Pada tahun 2017, perubahan laba kotor meningkat menjadi Rp41.204.510 atau sebesar 51,5%. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas atau volume produk yang dijual maupun harga jual dari persatuan produk tersebut. Sedangkan pada tahun 2018, walaupun margin laba kotor meningkat sebesar Rp41.802.073, namun laba kotor mengalami penurunan sebesar Rp127.463 atau 50,5%. Penurunan laba kotor tersebut bisa saja disebabkan oleh naiknya harga pokok penjualan atau bagian produksi yang tidak bekerja secara efisien, maupun faktor eksternal yang terjadi dalam suatu perusahaan seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan tingkat gaji atau upah, maupun faktor internal perusahaan yaitu inefisiensi atau pemborosan. Oke semuanya, itu tadi adalah penjelasan kami terkait dengan gross profit margin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.